Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, meskipun dalam kondisi portofolio kita yang meronta-ronta gitu kan ya. Mungkin dari sebagian orang udah ada yang aman gitu ya dari segi finansial mereka, dari portofolio mereka udah mencapai di titik impas gitu kan. Udah dalam kategori aman. Nah, ada juga dari beberapa teman-teman semua yang masih dalam kondisi minus ya kan. Termasuk saya pemain teri kayak saya ini kalau minus aja udah kerasa gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, kali ini mengingat keadaan daripada market yang belum kondusif juga ya, nanti kita bisa bermain secara scalping lah kayak gitu teman-teman ya, untuk mendapatkan ya pesangon buat lebaran gitu, semoga saja teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja lah ya. Nah, menurut Menteri Keuangan Scott Bessent ya mengatakan bahwasanya kita lihat saja apa jalan ke depan untuk akuisisi daripada Bitcoin gitu kan. Nah, seraya menambahkan bahwa sangat penting untuk membawa Bitcoin ke dalam negeri. Ya, kalau kita lihat adopsi untuk Bitcoin ini udah mulai merajalela gitu ya, berbagai ya udah mulailah negara-negara itu udah mulai melirik daripada Bitcoin dan mulai mengadopsi daripada Bitcoin. Ya, yang cukup kita ketahui awal-awal itu ada El Salvador ya teman-teman ya, yang notabene cukup profit dengan sistem yang mereka tetapkan gitu kan. Dan di sini teman-teman ya, menurut Watcher Guru, di mana Presiden Trump itu juga menandatangani nih, yang menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi membuat cadangan strategis untuk Bitcoin. Wow, menarik ya. Oke, semoga saja dalam natif ini gitu ya kan, sektor kripto bisa segera kembali ya secara pelan-pelan recover kayak gitu ya teman-teman ya. Amin, semoga saja. Dan menurut gambaran ini teman-teman, di mana Januari ya itu di tahun 2017 teman-teman ya, setelah itu menjadi momen yang sangat menggembirakan mungkin dari sektor kripto, di mana setelah terjadi koreksi yang cukup dalam akhirnya ya pada tahun 2017 di Maret teman-teman ya, tanggal 3 Maret 2017 itu mengalami pumping yang cukup luar biasa. Begitu pula di tahun 2021 teman-teman, tepatnya di Januari ya. Di tahun 2021 tanggal 8 itu terjadi koreksi harga. Habis itu terjadi pumping yang cukup signifikan itu pada bulan Maret 2021. Nah, kali ini teman-teman ya, kita mengacu nih ya, Januari tahun 2025 dimulai dari tanggal 7 gitu kan, kita udah mulai masuk dalam kategori koreksi. Nah, apakah di Maret tahun 2025 ini kita akan melihat pumping seperti historical sebelumnya? Semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Karena Maret ini perjalanannya masih panjang ya, masih panjang teman-teman ya. Ya kita baru di awal bulan gitu ya, masih ada di akhir bulan, di pertengahan bulan ya. Ya semoga saja Maret ini closing dari sektor kripto itu menyenangkan gitu ya harapannya. Amin, semoga saja. Dan berikutnya teman-teman ya, berita terkini data pekerja Amerika Serikat itu menunjukkan rally Bitcoin dan altcoin di depan mata. Oke, semoga saja teman-teman ya, alt season atau ya market bull run segera terjadi ya kan. Nah, di sini dijelaskan nih rally daripada Bitcoin dan altcoin. Nah, bukan hanya Bitcoin, berarti altcoin. Altcoin itu mencangkup luas teman-teman ya, dari token-token utilitas ya, dari token-token meme gitu teman-teman, itu tergolong di altcoin gitu kan. Nah, jadi data pekerja Amerika Serikat itu mengisyaratkan potensi rally Bitcoin dan altcoin ke depannya. Oke, karena apa? Optimis pasar tumbuh dengan pertumbuhan pekerjaan moderat dan tingkat pengangguran yang melonjak. Oke, apa maksudnya kita bahas teman-teman ya? Nah, di mana para pelaku pasar dengan penuh harapan menunggu data pekerja Amerika Serikat dari Departemen Tenaga Kerja untuk mendapatkan wawasan tentang kemungkinan langkah Federal Reserve di Amerika Serikat di masa yang akan datang, gitu kan? Nah, khususnya data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerja non pertanian teman-teman ya Amerika Serikat meningkat sebesar 151 ribu pada bulan Februari kemarin. Nah, dibanding dengan 143 ribu yang tercatat pada bulan sebelumnya. Namun, angka tersebut lebih rendah dari ekspektasi Wall Street sebesar 160 ribu. Nah, di sisi lain, tingkat pengangguran mencapai di area 4,1%, naik dari angka bulan sebelumnya sekitar 4%, teman-teman ya. Ada kenaikan 0,1% lah ya.
Khususnya tingkat pengangguran yang melonjak dan pertumbuhan lapangan kerja yang moderat menunjukkan bahwa Fed mungkin bersikap dovish dengan pendekatan yang hati-hati terhadap kebijakan moneter khususnya. Nah, kedua data ini menandai yang tertinggi sejak Desember 2024. Sementara itu, pasar kripto termasuk harga Bitcoin dan altcoin sangat terkait dengan kinerja ekonomi Amerika Serikat. Nah, meski demikian, data pekerja terbaru dapat meningkatkan sentimen pasar saat Federal Reserve terus menavigasi lanskap ekonomi. Investor kripto akan terus mencermati ya langkah bank sentral selanjutnya. Oke ya. Dampak data pekerja Amerika Serikat. Pasar kripto ya mencatat sedikit pemulihan menyusul data pekerjaan Amerika Serikat. Namun meskipun demikian, kapitalisasi pasar kripto global turun 3,31% menjadi 2,9 triliun. Ya, harga Bitcoin pulih dan bertahan di angka 90.000, terjadi koreksi kembali. Ya naik turun lah ya untuk Bitcoin itu di area 80, di area 86, 85, 87 kembali lagi ke 90. Nah, pergerakan daripada Bitcoin sedang bermain-main di range harga tersebut gitu kan. Nah, pada saat yang sama altcoin teratas seperti Ethereum, Solana, XRP dan lainnya juga diperdagangkan dalam warna hijau dalam jangka waktu 1 jamnya, teman-teman ya. Kalau dalam 24 jamnya masih dalam kondisi minus gitu kan. Nah, oke, jadi data-data ini nanti teman-teman ya ini cukup menarik sebenarnya ya. Ya semoga saja sih gini ya. The Fed jempol Powell ya. Kalau ada statement dia mau nurunin suku bunga kembali gitu ya kan di tahun ini mungkin 2 kali lagi. Nah, mungkin di sini teman-teman ya sangat menarik ya, dari sektor kripto pasti akan ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya bukan efek jeleknya ya. Positifnya mungkin market akan recover ya, mungkin seperti itu. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin dan altcoin? Oke, kiblat daripada altcoin itu tentunya di Bitcoin. Kalau Bitcoin rally, altcoin pasti secara pelan-pelan dia juga akan mengikuti kenaikan harga. Nah, meskipun harga Bitcoin dan altcoin akhir-akhir ini mencatat perdagangan yang sangat fluktuatif, pasar kripto optimis tentang lintasan aset digital di masa mendatang. Sebagai konteksnya, KTT Kripto Gedung Putih pertama dijadwalkan hari ini, ya kemarin gitu teman-teman ya, yang akan diawasi. Nah, jadi Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat, teman-teman, seperti itu ya. Yang dimana sebagai konteksnya Amerika Serikat ya kan mungkin akan mengarah pada cadangan kripto Amerika Serikat lainnya yang dapat mencangkup altcoin seperti ada XRP, ada Solana, Cardano, Ethereum dan lainnya. Keputusan ini jika terjadi dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik aset digital yang pada gilirannya dapat mencuci lagi ya, memicu rally di pasar kripto. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Ingat ya, dalam konteks kripto kita jangan pernah memikirkan profit. Kalau kita hanya memikirkan profitnya aja teman-teman ya, tanpa kita mempelajari resikonya ketika kita salah beli altcoin gitu kan, ya mungkin kita akan menjadi apa ya, skeptis dalam sektor kripto. Kita akan menjadi apa, merasa termanipulasi, merasa tersakiti kayak gitu loh ya. Tapi kalau kita udah belajar konteksnya dari keuntungan dari sektor kripto itu nanti seperti ini, kerugiannya nanti terhadap finansial kita seperti ini. Nah, kalau kita udah meminimalisir itu semua, kita udah mempelajari itu semua, tentunya kita nggak akan sembarangan naruh uang kita terhadap altcoin ya, nggak akan sembarangan. Kita tetap harus milih, harus riset gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga ya rally daripada altcoin segera terjadi. Amin. Tetap semangat dan salam